Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, marilah kita menundukkan kepala, mengenang arwah dan jasa para pahlawan kita yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai, terima kasih. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, yang terhormat Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 Republik Indonesia, serta hadirin tamu undangan yang kami muliakan.
Dengan penuh rasa syukur, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat hadir dalam acara peresmian Kampus Bhinneka Tunggal Ika Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Acara selanjutnya, mari kita saksikan bersama video pembangunan Kampus Bhinneka Tunggal Ika Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Selamat menyaksikan. Saudara-saudara sekalian, masa depan kita akan ditentukan oleh apa yang disebut saudara-saudara sekalian, masa depan kita akan ditentukan oleh apa yang disebut revolusi STEM. Bisa meraih, menguasai, kita harus bisa meraih, menguasai, dan ikut mengembangkan sains, teknologi, engineering, mathematics. Belajar terus supaya Anda jadi orang yang baik. Belajar terus supaya Anda jadi orang yang baik, orang yang mampu, orang yang hebat, orang yang bisa nanti membantu orang tuamu, membantu keluargamu, membantu desamu, membantu rakyatmu, membantu bangsamu. Itu yang kita harapkan dari kalian. Saudara nanti menjadi mata dan telinga kita di paling depan. Kita menaruh harapan di pundakmu. Kau adalah harapan rakyat kita yang terakhir. Kalian harus selalu optimis, selalu disiplin, selalu kerja keras, selalu semangat, jangan pernah menyerah, jangan pernah malas, jangan pernah putus asa. Percaya bahwa kalau Anda berada di jalan yang benar, Anda akan bermanfaat, berguna untuk orang tuamu dan untuk bangsamu. Selanjutnya, laporan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin. Bismillahirrahmanirrahim. Laporan pelaksanaan pembangunan kampus Bhinneka Tunggal Ika Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Bapak Presiden Republik Indonesia yang terhormat, izinkan saya, Menteri Pertahanan, melaporkan kesiapan peresmian pengembangan kampus Universitas Pertahanan sebagai kelanjutan
dari pembangunan kampus yang kita awali sebelumnya. Kami laporkan sebagai berikut. 1. Pengembangan kampus Universitas Pertahanan dibangun di area Universitas Pertahanan seluas 18,3 hektar dan telah dibangun berbagai fasilitas yaitu laboratorium, ruang kelas, asrama putra dan putri, sistem pengolahan air bersih pada tahap persatu, serta pada tahap kedua telah dibangun gedung rektorat, asrama mahasiswa, perpustakaan, workshop, ruang makan modern, sarana ruang terbuka hijau, kolam retensi, dan perumahan dosen. Pengembangan kampus ini sejalan dengan kepentingan nasional untuk meningkatkan kualitas national building dan pembangunan sumber daya manusia Indonesia. 2. Para kadet mahasiswa untuk sarjana strata 1 di kampus ini selama pendidikan bertempat tinggal dan belajar di kampus ini dengan status beasiswa dengan prasyarat minimal IQ 120 dan lulus mental ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain memenuhi tingkat persyaratan jurusan masing-masing seperti Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Fakultas Farmasi Militer, Fakultas MIPA Militer, dan Fakultas Sains dan Teknologi Pertahanan. Selain itu, agar supaya generasi muda tetap harus memahami sejarah nasional, maka di kampus Universitas Pertahanan ini telah didirikan Prodi Sejarah Militer di bawah Fakultas Strategi Pertahanan. Fasilitas yang tersedia di Universitas Pertahanan ini juga disediakan untuk digunakan oleh perguruan tinggi negeri dan swasta yang memerlukan kerjasama institusional. Atas nama pelaksana, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Presiden Republik Indonesia ke-6 Bapak Jenderal Purnawirawan Susilo Bambang Yudhoyono. Juga hadir Menteri Pertahanan Pakistan, para Menteri Kabinet Merah Putih dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih serta para kepala lembaga, Panglima TNI, Kapolri, para kepala staf angkatan, duta besar negara sahabat, serta para rektor dan guru besar, serta para undangan yang hadir pada sore ini. Demikian laporan kami. Selanjutnya dimohon kesediaan Bapak Presiden untuk meresmikan pengembangan kampus Universitas Pertahanan ini. Laporan selesai. Terima kasih. Acara selanjutnya, sambutan Presiden ke-6 Republik Indonesia, Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Presiden Prabowo Subianto yang saya banggakan, hadirin sekalian yang saya muliakan. 20 menit yang lalu saya didaulat oleh Bapak Presiden untuk memberikan sepatah dua patah kata pada acara sore hari ini. Karena perintah dari Panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia, saya hanya mengatakan siap. Terima kasih. Yang ingin saya sampaikan, Bapak Presiden, hadirin sekalian, barangkali ini mewakili kami yang dulu menggagas, merintis, dan mendirikan Universitas Pertahanan ini 15 tahun yang lalu. Ungkapan kami adalah terima kasih Bapak Presiden, kami bangga, kami bersyukur karena Bapak Presiden Prabowo mengembangkan kampus dan universitas ini hingga keadaan yang sangat membanggakan. Ini sejarah, ini legasi beliau. Oleh karena itu sebagai yang ikut andil dalam pembangunan universitas ini, sekali lagi dengan tulus kami menyampaikan hormat, terima kasih, dan penghargaan. Yang kedua, saya mendengarkan tayangan pembangunan Universitas Pertahanan lanjutan atau kampus yang baru, mendengarkan kata-kata Bapak Presiden Prabowo tadi, saya 100% setuju bahwa pengembangan Universitas Pertahanan ini dikaitkan dengan perkembangan dunia yang penuh dengan tantangan dan ancaman baru, yang penuh dengan gejolak, disorder, chaos, dan banyak hal, maka universitas ini salah satu jawaban, salah satu solusi agar Indonesia tidak tertinggal dan bisa do something untuk dunia kita yang terus berubah. Saya yakin di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo, dengan kerja keras pimpinan Universitas Pertahanan ini, maka bukan hanya akan lahir patriot-patriot bangsa yang baru yang diperlukan oleh negara kita, tetapi juga akan berkembang para pemikir, ahli strategi, mereka-mereka yang menguasai tentang perkembangan global, apakah geopolitik, apakah perdamaian dan keamanan, apakah ekonomi dunia, apakah tantangan perubahan iklim, dan sebagainya. Karena kehadiran dari kampus ini dengan semangat dan energi yang baru, insya Allah sekali lagi Indonesia menjadi bagian dari solusi dan punya andil untuk menjaga ketertiban dunia sesuai dengan amanah konstitusi. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, selamat, dan saya mendoakan agar bangsa Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo makin maju, makin sejahtera, mendapatkan keadilan dan dihormati oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin tamu undangan yang kami hormati, marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu. Yang saya hormati dan saya banggakan, Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga adalah pendiri Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Para menteri koordinator, para menteri, para wakil menteri, kepala badan, pimpinan lembaga, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati, yang tidak saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Kalau disebut lama sekali. Kasihan VIP ini kepanasan. Kalau tamu kepanasan, ya tuan rumah harus kepanasan juga. Panglima TNI yang saya hormati, Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yang saya hormati Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Harusnya Kapolri dulu baru Panglima TNI yang saya sebut. Sesuai urutan nama. Para tamu undangan yang saya hormati, yang mulia Menteri Pertahanan Pakistan, para duta besar, para perwira tinggi dari negara-negara sahabat, para rektor perguruan tinggi negeri dan swasta yang hadir, pimpinan lembaga pendidikan di Indonesia, Gubernur Provinsi Jawa Barat, Saudara Dedi Mulyadi, para mahasiswa, mahasiswi, para kadet Universitas Pertahanan yang saya hormati, saya belakangi karena saudara masih muda, nggak apa-apa saya belakangi, ya. Senior-senior tidak boleh saya belakangi. Jadi nggak apa-apa, ini masih muda. Generasi muda, mereka yang akan menggantikan kita suatu saat di panggung ini. Saudara-saudara sekalian, saya tidak akan panjang lebar. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa hari pertama saya jadi Menteri Pertahanan, saya buka struktur organisasi Kementerian Pertahanan dan di situ saya lihat ada Universitas Pertahanan. Dan saya sampaikan ke staf saya ingin mengunjungi Universitas Pertahanan sebagai kunjungan kerja saya yang pertama. Jadi begitu saya jadi Menteri Pertahanan, yang saya datangi pertama adalah Universitas Pertahanan. Karena saya memandang bahwa
lembaga pendidikan inilah yang menentukan apakah kita berhasil sebagai bangsa atau kita tidak berhasil sebagai bangsa. Semua bermula dari lembaga pendidikan, dari pendidikan. Karena itu juga dicerminkan dalam APBN kita. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya mengajukan APBN di mana sektor pendidikan mendapat porsi alokasi anggaran yang tertinggi dari seluruh anggaran negara. Pendidikan adalah yang tertinggi. Dan kalau tidak salah, yang tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Undang-undang mengharuskan kita menganggarkan 20% untuk pendidikan. Kalau tidak salah anggaran kita di atas itu. Saudara-saudara sekalian, saya juga di sini menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pendiri universitas ini, Presiden kita ke-6, Pak SBY, yang memiliki visi yang jauh ke depan. Tindakan beliau sebagai presiden antara lain adalah memikirkan kader-kader bangsa untuk masa depan. Dan karena itulah saya kira kita bersyukur dan kita berbangga bahwa hari ini peresmian ini dihadiri oleh beliau yang merintis dan mendirikan lembaga ini. Terima kasih Pak SBY, kehadiran Bapak. Saya kira bangsa dan negara sudah tahu kisah saya sama Pak SBY. Ada yang ketawa. Saya dan Pak SBY mempunyai sejarah khusus. Kisah bahwa kita pernah satu angkatan waktu masuk Taruna. Keluarnya beliau tahun 73 karena alma mater waktu itu sangat peduli sama saya, sangat cinta sama saya ditambah pendidikan 1 tahun. Karena mungkin demikian hebatnya lembaga pendidikan kita. Mereka bisa lihat kader-kader ini sudah matang, silakan. Ini harus dipoles lagi sedikit. Tapi dua-duanya jadi presiden Republik Indonesia itu. Tapi para kadet siswa yang harus kalian contoh Pak SBY ya. Jangan macam-macam kalian. Saya termasuk anomali begitu. Tapi saudara-saudara maaf, saudara, singkat kata, pendidikan adalah demikian penting dan saya berharap bahwa Unhan ini menciptakan kader-kader tidak hanya untuk pertahanan, tapi untuk bangsa. Ini yang saya tangkap dari negara-negara besar. Waktu saya berkunjung ke Amerika Serikat, saya berkunjung ke West Point, United States Military Academy. Tujuan dari United States Military Academy adalah menciptakan pemimpin-pemimpin untuk
the United States of America. Bukan untuk tentara, untuk United States. Jadi untuk bangsa. Itu yang kita harapkan Unhan dan semua lembaga pendidikan nanti berkarya, berbakti untuk negara dan bangsa di bidang manapun. Khususnya kita di zaman kita sekarang adalah sains dan teknologi harus kita kuasai. Di dunia modern ini hanya dengan sains dan teknologi kita bisa menghilangkan kemiskinan. Kita bisa menjadi negara maju, negara modern. Saya kira itu pimpinan Unhan saya minta bekerja, berbakti dengan sebaik-baiknya. Ciptakan budaya baru, budaya yang memiliki nilai-nilai patriotisme yang baik. Ya. Jangan takut mengakui kekurangan, jangan takut mengakui kelemahan. Hadapi kesulitan, hadapi tantangan, hadapi rintangan. Jangan gentar. Saya mendengar seorang yang hebat pernah beri ceramah. Kalau melihat kesulitan, if you see a difficulty, if you see a problem, do not run away from the problem. Do not run away from the difficulty. Run towards the difficulty. Run towards the problem and solve the problem. Itu yang kita harapkan. Itu ciri dari pemimpin yang baik. Jangan pernah takut dengan kesulitan. Jangan pernah takut mengakui kelemahan. Kita mengakui kelemahan berarti kita akan mengatasi kelemahan. Itu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Thank you very much, distinguished guests. I apologize. You are under the sun so long. I'm trying to cut my speech as short as possible. But that's why I have to stand here with you. Since you are not wearing dark glasses, I took off my dark glasses also. Saya kira itu saudara-saudara. Terima kasih semuanya sekali lagi. Dan kita turut bangga, yang penting adalah dirawat dengan sebaik-baiknya. Dijaga dengan sebaik-baiknya. Ya. Ciptakan suasana yang benar dan suasana yang baik. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian. Terima kasih tokoh-tokoh. Apa itu Profesor Jimli ya? Minta maaf Pak, saya tidak sapa Bapak. Dan banyak tokoh-tokoh bangsa lainnya yang hadir juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Nama budaya, Rahayu, Rahayu, salam kebajikan. Terima kasih. Selesai. Acara Merdeka! 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 Terima kasih. Acara selanjutnya, pernyataan peresmian oleh Presiden Republik Indonesia. Dimohon kepada yang terhormat Presiden ke-6 Republik Indonesia dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia untuk mendampingi Presiden Republik Indonesia. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini Rabu 11 Juni 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan kampus Bhinneka Tunggal Ika Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Terima kasih. Republik Indonesia, Praditya Wiratama Nanggara Pati, yang berarti kadet mahasiswa yang cerdas dan berilmu
sebagai calon pemimpin utama yang siap mengabdi kepada nusa dan bangsa negara Republik Indonesia. Penandatanganan prasasti oleh Presiden Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, acara dilanjutkan dengan ramah tamah yang akan diiringi oleh Orkestra Simfoni Praditya Wiratama.